Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammad. Allahumma salli sallim alaihi. Ibu bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bacaan kita surah Al-Baqarah sekarang ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, alladzina yu'minun bil ghaib, percaya kepada yang gaib, wa yaqimunas shalah, menegakkan, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan memberikan sebagian rezekinya kepada yang berhak. Ditambahkan dengan ayat berikutnya, ayat keempat, dan ditutup dengan wa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang bertakwa itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Hudan, petunjuk. Pernah kita jelaskan bahwa petunjuk dari Allah itu disebut dengan hidayah. Petunjuk dari manusia itu disebut dengan irsyad. Orang yang memberi petunjuk disebut mursyid. Kalau Tuhan yang memberi petunjuk, itulah yang disebut dengan al-hadi. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Bukan sekedar hidayah yang dia peroleh, tapi sekedar juga mendapatkan al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Dari kata falah yang merupakan akar kata dari muflih, muflihun. Kalau kita lihat di dalam kamus Ibnu Faris, kata falah ini memiliki dua makna dasar. Pertama, memecah, asyaq. Dan yang kedua adalah menang, al-fawz. Dan kekal. Maka itu al-falah, petani bahasa Arabnya al-falah, karena memecahkan tanah dicangkul atau ditraktor lalu ditanami tanaman. Maka orang yang melakukan keringat, memecahkan gundukan-gundukan tanah, mencangkul rerumputan, kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman produktif, maka itu disebut al-falah. Al-falah, orang yang beruntung. Al-falah, petani. Tadi muazzin kita itu menyebutkan hayya 'alal falah. Marilah meraih keberuntungan. Jadi al-falah, keberuntungan. Dan kata-kata ini sangat
menggiurkan bagi orang yang faham apa arti al-falah. Karena kebahagiaannya itu bersifat baqa, permanen, keuntungan permanen, bukan keuntungan sesaat. Itu disebut al-falah, menang. Maka itu ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Ada dua orang Yahudi, konglomerat Yahudi pada masa Nabi, mencari tahu kenapa orang-orang Islam ini yang dipimpin Nabi Muhammad cepat sekali berkembang di Madinah. Dalam tempo yang sangat singkat, baru beberapa bulan Rasulullah pindah ke Madinah. Tadinya nggak ada satu orang Islam pun di situ, ya, kecuali hanya segelintir orang yang pernah mengundang Nabi, itu ada 7 orang. Selebihnya itu adalah non-Muslim. Baru saja Rasulullah pindah ke Madinah dan Nabi membangun masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi di Madinah. Tadi di Mahallul Qiyam kita lihat min thaniyatil wada. Ya, jadi di 2 lembah. Kalau kita ke Masjid Quba, berjalan sedikit ke mana itu ya arahnya? Ke sebelah kiri bagian belakang, di situ ada oase. Oase itu mata air di tengah padang pasir. Jadi mengalir, memuncur airnya itu dari bawah tanah. Itulah yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, dibagi kaplin dengan Utsman bin Affan, sekitar situ juga. Nah, 2 orang Yahudi ini, konglomerat Yahudi ini mempelajari bahwa salah satu penyebab Islam berkembang di Madinah karena peranan masjid. Akhirnya orang Yahudi ini juga mau membangun sinagog. Rumah ibadahnya orang Yahudi disebut sinagog. Nah, tanah yang akan ditempati membangun persis nempel dengan masjidnya Nabi, Masjid Quba. Sahabat protes. Itu enggak benar. Masa mau membangun sinagog, rumah ibadah Yahudi di samping, nempel malah di masjid, dinding masjid. Ya, Umar, biasalah Umar. Pada waktu itu marah-marah. Kurang ajar. Masa mau membangun sinagog di samping masjid? Sampai persoalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi dengan arif memanggil tokoh-tokoh, siapa yang paling tua di tempat itu, karena Nabi kan pendatang. Dipanggil Pak RT-nya lah kira-kira. Datanglah orang yang paling tua di kawasan itu. Bapak yang paling tua di tempat ini. Iya. Bukan saja saya yang paling tua, tapi saya dituakan oleh masyarakat setempat. Kata Nabi, ini yang punya tanah di samping masjid ini siapa? Kenapa mereka mau membangun sinagog? Kata Pak RT, sepengetahuan kami, ya Rasulullah, tanah itu memang miliknya 2 orang Yahudi itu. Lalu Nabi terdiam, menjawab, ya udah, kalau memang tanahnya ya silahkan membangun, jangan dilarang membangun di atas tanahnya orang. Disanggah oleh sahabat, tapi ini kan masjid. Masa bangun rumah ibadah nempel di masjid kita, nanti saling mengganggu ya Rasulullah. Tapi ini kan tanahnya orang.
Akhirnya karena tidak bisa membantah Nabi, ya dibiarkan aja dua orang Yahudi itu membangun sinagog, nempel di Masjid Kuba itu. Saya nggak tahu apa sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Tapi kira-kira beberapa waktu membangun, mulai naik pondasinya, datang lagi dua orang Yahudi itu mengontrol bangunannya, sudah sampai di mana tuh. Nah, pas duhur Bapak Ibu, di duhuran itu ada Bilal azan, hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. Jadi seakar kata al-muflihun, al-falah, ya falah, orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, dua kali. Dua orang Yahudi itu kaget. Kenapa ada orang teriak-teriak? Ya azan kan Bilal tuh, suaranya runcing tuh. Nggak pakai sound system, tapi suaranya Bilal itu, wow, itu menggema di mana-mana. Dua orang Yahudi itu datang menemui Rasulullah. Ya Muhammad, apa maksudnya hayya 'alal falah itu? Ya. Oh iya, itu namanya azan. Bilal itu muazin kami di sini di masjid ini. Kenapa berteriak hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Mari melaksanakan salat, lalu mari meraih keberuntungan. Dijelaskan oleh Nabi, oh iya, masjid ini berfungsi untuk mengajak orang menyembah kepada Allah dan mengajak orang meraih keberuntungan, hayya 'alal falah. Jadi orang yang datang ke masjid ini beribadah itu akan mendapatkan keberuntungan. Kata dua orang Yahudi itu, wah kalau begitu tujuan kita sama. Saya mau membangun sinagog ini juga tujuannya semata-mata untuk mengajak orang-orang Yahudi itu untuk meraih keberuntungan. Saya pikir bangunan biasa. Ini ada orang teriak hayya 'alal falah. Kalau tujuannya masjid ini untuk memanggil orang meraih keberuntungan, saya tidak perlu membangun lagi sinagog ini, karena tujuannya sama. Udah diperluas aja masjidnya. Jadi tidak jadi membangun sinagog, lalu tanah itu, bangunan setengah jadi itu, diberikan Masjid Kuba untuk diperluas. Kita nggak tahu nasibnya Yahudi itu apa masuk Islam atau enggak. Tidak disebutkan dalam riwayat itu. Tapi ini suatu pertanda bahwa kearifan yang dilakukan Rasulullah SAW itu membuat dua konglomerat Yahudi itu terkesan bahwa Rasulullah SAW itu sangat lembut, sangat arif dan sangat bijaksana. Coba kalau pendapatnya sahabat Nabi tadi, tidak boleh membangun rumah ibadah di samping masjid, ya mungkin ceritanya lain. Tapi karena Nabi dengan santun, ya udah silahkan membangun. Karena itu tanah Anda, yang penting kita jangan saling mengganggu. Akhirnya terkesan dengan akhlaknya, pribadinya Rasulullah, udah kami tidak perlu melanjutkan membangun sinagog, karena tujuan kami membangun sinagog ini untuk memanggil orang meraih keberuntungan. Sedangkan masjid ini ternyata fungsinya sama, maka jangan kami membangun lagi. Teruskan, laksanakan, bahkan perluas masjidnya. Saya berikan tanah kami untuk itu, karena tujuan kita sama. Nah, jadi Yahudi ini baik, nggak kayak di Israel sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, al-falah di sini adalah keberuntungan yang permanen, bukan keberuntungan sesaat. Al-muflihun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila min qabl. Jadi percaya juga kepada kitab-kitab suci yang pernah diturunkan sebelumnya, maka orang itu disebut dengan orang-orang yang muflih. Ya. Ulaika ala hudah min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Jadi kenapa tidak disebutkan ulaika ala hudan wal muflihun? Ya. Kenapa disebutkan ulaika ala hudan min rabbihim? Jadi kalau hidayah itu petunjuk dari Allah, kalau petunjuk yang non manusia itu tidak disebut hidayah tapi disebutkan irsyad tadi. Berdiri sendiri di sini. Dua kali ulaika, mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk, dan yang kedua orang yang bertakwa itu ulaika, mereka itu juga mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan dari mana? Di sini tidak ulaika humul muflihun min rabbihim. Jadi boleh jadi keberuntungan itu dari sesama umat manusia, dari masyarakat setempat. Tapi kalau hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk, yaitu hidayah, kepada orang yang kalian cintai, kata Tuhan. Melainkan itu adalah hidayah dari Allah. Allah lah yang beri petunjuk. Kita jangan memaksakan orang untuk mendapatkan petunjuk, karena itu dari Allah. Nah, makanya itu disebutkan di sini ulaika ala hudan min rabbihim. Ya. Sebetulnya tanpa disebutkan min rabbihim, bagi orang tafsir, bagi orang faham Al-Quran, maka pasti kesimpulannya hudan itu, hidayah itu dari Allah. Persoalannya karena pembaca Quran itu tidak semuanya ahli tafsir, tidak semua seperti Pak Quraisy Shihab. Ada yang seperti kita-kita ini yang awam ini, maka perlu penegasan dari Allah, ulaika ala hudam min rabbihim. Jadi hidayah itu dari Allah, bukan dipaksakan. Dan ditegaskan dalam ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang, Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa ulaika humul muflihun. Sedangkan muflih itu beruntung secara ekonomi, itu bisa datang dari mana saja. Makanya itu tidak disebutkan wa ulaika humul muflihun min rabbihim. Karena boleh jadi itu hasil usahanya sendiri, sehingga dia beruntung. Boleh jadi kolaborasi dengan rekan-rekannya, maka dia beruntung. Maka itu ulaika humul muflihun. Ya. Jadi Ibnu Faris itu ada 3 pengertian al-falah, namanya asyak, al-fauz, dan al-baqa. Asyak itu memecah. Kemudian al-fauz menang, dan bisa juga kaka eternal, baqa apa namanya itu abadi. Nah, kita lihat menurut ulama lain yang dimaksud di situ al-falah, ya, al-mustafawi, makna dasarnya adalah selamat dari segala perkara yang buruk dan sukses dalam meraih kebaikan. Jadi al-muflih ialah orang yang meraih keberhasilan dan terhindar daripada kemudaratan. Semua makna dasar tersebut itu mengesankan sifat umum dari kegiatan memecah. Jadi memecahkan persoalan, muncullah keberhasilan, menang, sukses, kebaikan, dan kebaikannya itu bersifat kekal. Maka itu yang dipakai oleh muazzin, hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan permanen, bukan keberuntungan sesaat. Ya. Jadi Ibnu Asyur juga, ini ahli bahasa Arab juga, mengatakan makna falah adalah kemenangan dan kondisi baik. Al-fauz wassalah al-halal. Jadi baik di dunia maupun di akhirat itu namanya al-falah. Jadi kalau muazzin memanggil kita hayyal al-falah, mari meraih keberhasilan dunia akhirat maksudnya. Karena salah satu pengertian al-falah itu baqa. Baqa itu artinya
permanen. Tapi kepermanenannya itu berasal dari sesuatu yang tidak permanen. Jadi begini, ada 3 macam wujud. Ada wujud tidak diawali ketiadaan dan juga tidak diakhiri ketiadaan. Itu disebut wujud azali. Apa yang tidak diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah disebut wujud azali. Azali tidak diawali ketiadaan, tidak pernah tidak ada. Sedangkan manusia pernah tidak ada kan? Pernah tidak ada manusia itu, lalu diciptakan. Tapi sekali jadi manusia tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Seterusnya manusia sampai diabadikan dia neraka pun juga. Maka itu teriak-teriak para penghuni neraka itu, ya laitani kuntu turaba. Surah An-Naba akhir itu kan, ya Allah kembalikan aku jadi tanah daripada aku menjadi orang yang disiksa di neraka seumur hidup di neraka di sini, dibakar api. Dijawab no way, tidak mungkin. Sekali jadi manusia tidak akan pernah jadi manusia. Karena itu manusia disebut makhluk atau disebut wujud abadi. Apa yang dimaksud abadi Bapak Ibu? Sebuah wujud yang diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan. Jadi manusia pernah tidak ada, begitu dijadikan manusia tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Dan permanen hidupnya. Maka itu di dalam Al-Quran Bapak Ibu, orang yang mati itu bukan berarti sudah habis aktivitasnya. Seperti pengertian populer kita, kalau orang mati itu ya udah selesai. Orang mati itu cuma pindah tempat, pindah terminal. Kita terminal pertama itu alam ruh, terminal kedua itu alam barzah, rahim ibu, alam arham, rahim ibu. Terminal ketiga ini, dunia ini disebut alam fana, tempat menanam nih. Dan alam barzah itu terminal keempat, dan terminal kelimanya yang terakhir disebut dengan hari akhirat. Jadi manusia sekali diciptakan tidak pernah berhenti lagi menjadi manusia dan tidak pernah kembali nol. Manusia terus. Maka itu di akhirat atau di alam barzah, di kuburan Bapak Ibu, itu juga memerlukan rezeki. Rezeki itu bukan hanya di dunia ini, orang mati pun membutuhkan rezeki. Jangan dikira cuma kita yang hidup di dunia ini perlu rezeki. Orang yang sudah mati pun membutuhkan rezeki. Rezekinya orang mati itu ialah apa yang pernah ditanam ketika ia di dunia. Dan yang kedua, rezekinya orang yang mati itu ialah hasil doa yang dipanjatkan oleh ahli warisnya atau anak cucunya atau orang lain. Ada ayatnya kan Bapak Ibu? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan mengira orang-orang yang mati di jalan Allah, ditafsirkan oleh Ibnu siapa? Tunggu dulu, ada ulama tafsir Ibnu Arabi juga, tapi ada yang paling tegas itu pengarangnya Bahrul Madid, ya tafsir Bahrul Madid. Yang dimaksud dengan mati di jalan Allah, orang yang membunuh egonya demi untuk kepentingan kemaslahatan umum, ya itu tidak pernah mati orang itu. Bal ahya, kata Quran, dia akan tetap hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di mata Tuhan itu selalu mendapatkan rezeki. Jadi kalau ada orang yang sering mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kemaslahatan orang banyak, maka itu dijamin rezekinya di alam barzakh. Dan salah satu sumber rezeki juga adalah doanya orang mati kita.
Jadi orang yang sudah wafat tapi tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya, itulah yang jadi pengemis di alam barzah, alam kuburan. Kalau melihat di dalam Ihya Ulumuddin, Bapak Ibu, orang-orang yang sudah mati itu, rohnya itu hari Kamis mulai berjubel-jubel, berkumpul tuh, nungguin orang khutbah Jumat di dunia. Itulah mereka yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya. Dia nunggu doanya khatib. Pada khutbah kedua seorang khatib Jumat itu kan wajib membaca Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi begitu kata-kata maupun yang sudah wafat itu didoakan oleh khatib yang kedua di atas mimbar, maka seperti anak ayam kelaparan ditaburi dengan benih, rebutan mereka itu. Waduh, rebutan ditaburi dengan benih. Siapa mereka itu? Itulah mereka-mereka yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya. Kelaparan di situ, Bapak Ibu. Jadi kalau kita membiarkan orang tua kita tidak pernah kita kirimkan doa, maka akan membiarkan orang mati kita itu kelaparan. Kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan orang mati kita. Doa yang paling mujarab itu adalah doa seorang anak untuk kedua orang tuanya. Idza mata ibnu Adama in qata amaluhu illa min talat. Ya, satu di antaranya adalah waladun saleh yad'u lahu, anak-anak yang saleh. Al-walad di situ, ya. Al-walad bukan berarti ibnun atau bintun saja. Anak-anak intelektual, anak-anak spiritual, junior yang pernah kita besarkan, ya, walaupun itu bukan anak kandung kita, kalau itu mendoakan seniornya, bapak intelektualnya, bapak spiritualnya, maka sama dengan anak biologis. Dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan kepada orang mati, menjelma doa itu nanti menjadi parcel, bingkisan yang menghibur orang yang sudah wafat. Jadi kalau enggak pernah kita membacakan doa orang tua kita, artinya kita membiarkan orang tua kita itu rebutan seperti tadi. Siapa yang mereka itu? Ada mantan gubernur, mantan menteri, pejabat, konglomerat. Ya kasihan banget tuh. Tapi ada juga yang santai. Duduk tidak rebutan. Ditanya malaikat, Bapak Ibu kenapa enggak ikut rebutan? Ya. Ini kok jamaah Istiqlal semua rata-rata ini. Saya kan selalu didoakan anak saya. Setiap habis salat 5 waktu dikirimkan saya surah Al-Fatihah. Waduh, beruntunglah kamu. Saya juga punya banyak anak. Sialan, tidak ada satupun yang mendoakan aku. Padahal harta warisan ludes semuanya dibawa. Rumah diambil, mobil diambil, perusahaan dibawa. Satu pun anakku tidak pernah mengirimkan doa. Jadi kalau ada orang melarang dirinya didoakan oleh orang hidupnya karena alasannya nggak ada hadis, suruh dia mati duluan. Bagaimana rasanya kalau nggak ada yang mendoakan? Dia kelaparan tuh pasti. Ini kata Quran kok. Orang mati pun membutuhkan rezeki. Ya. Tapi tidak lama yang santai tadi itu ikut rebutan juga. Loh Bapak Ibu, kenapa kemarin nggak ikut rebutan? Sekarang rebutan juga. Iya, anakku yang rajin berdoa meninggal. Cucu saya sekolah di Amerika di sana, Eropa. Boro-boro berdoa. Salat pun juga enggak. Nah, jadi terputus. Maka itu lahirkanlah, ciptakanlah generasi yang bisa mendoakan berlapis ke bawah. Maka itu kalau kita berdoa Bapak Ibu, jangan hanya mendoakan dirinya, doakan bapaknya, ibunya. Ya. Nah doa tadi yang disampaikan
khutbah kedua itu teguran Nabi. Asbabul wurudnya hadis itu, Nabi pernah nguping orang berdoa. Ini orang dari tadi berdoa, dia dirikan dirinya sendiri. Ditegur oleh Nabi, hei fulan, kamu jangan egois berdoa. Dari tadi kok saya dengarkan berdoa, yang didoakan dirinya dan keluarganya. Doakan juga yang lain. Ya, saudara-saudaranya semuslim itu diajarilah doa. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat birabbil alamin. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, baik yang mati duluan maupun yang akan mati, ya kan? Mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, itu semuanya perlu kita doakan. Jadi kalau kita berdoa, jangan hanya mendoakan orang dekatnya, tapi dianjurkan mendoakan siapa teman-teman kita yang perlu kita doakan, seperti Palestina. Ya, udah jatuh tertimpa tangga lagi, udah babak belur, mati ya mati. 40.000 orang kasihan itu meninggal, mati konyol, ya mati syahid insya Allah. Ya. Sekarang rumahnya yang hancur itu mau kembali memperbaiki, mau diambil alih lagi oleh Presiden baru Amerika. Gaza tidak perlu kembali ke rumah-rumahnya, dia larang. Kenapa mau campur tangan negara orang? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kita berdoa, semoga orang hidup kita dan orang mati kita itu sama-sama meraih keberuntungan. Al-falah ialah keberuntungan dunia sampai di akhirat. Karena keberuntungannya di situ keberuntungan permanen, bukan hanya keberuntungan sesaat. Jadi ada wujud azali, yaitu Allah, tidak diawali ketiadaan, tidak diakhiri juga ketiadaan. Ada wujud abadi, diawali ketiadaan dan tidak akan diakhiri ketiadaan. Ada lagi wujud yang ketiga, wujud hawadith, baharu. Itulah alam semesta lain, hanya adanya di dunia. Dia berasal dari tidak ada dan kembali tidak ada. Tapi kalau manusia berasal dari tidak ada, ya pernah tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah, kemudian menjadi ada dan tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Cuma pindah-pindah terminal. Cuman 2 kali mati, 2 kali hidup kan. Ada ayatnya itu, amitna tathnataini wa ahyayatna tathnataini. Manusia itu dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2 kali. Kemarin kita mati, kita nggak ada kan. Nah sekarang kita jadi hidup nih. Dan besok kita mati. Mati kedua. Setelah mati, tiup sangkakala kedua, hidup lagi. Maka itulah yang disebut dengan kehidupan kedua. Kehidupan kedua itu adalah kehidupan abadi. Bapak. Jadi mati, hidup, mati, hidup. Jadi manusia itu makhluk abadi. Jadi yang dimaksud abadi itu baqa, abadi. Nah ini perlu saya jelaskan juga. Khalada, baqa beda Bapak. Ada ayat itu ya. Kalau neraka seringkali dilukiskan sebagai apa itu surah lam yakunil ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikin mufakkina tata'tul bayin. Ada ayatnya innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jadi orang-orang di neraka itu khalidina fiha. Ya. Sedangkan orang Islam ya, jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abadan.
Jadi ada khalidina fiha, tidak ada abadannya, itulah penghuni neraka. Kalau khalidina fiha abadan, itulah penghuni surga. Jadi itu artinya apa Bapak Ibu? Seluruh penghuni neraka itu juga nanti pada saatnya akan keluar semuanya. Sekafir apapun orang itu, dia tidak akan abadi di dalam neraka. Pada akhirnya juga nanti masuk surga. Oh, enak banget. Sepanjang masa berdosa tapi ujungnya masuk surga. Memang ada ayat khalidina fiha, kata khalada di dalam bahasa Arab Bapak Ibu, itu dalam kamus lisanul Arab. Khalada itu saking panjangnya, saking jauhnya, saking lamanya, tidak terlihat ujungnya. Itulah disebut dengan khalada. Tapi kalau didekati, oh ternyata ada ujungnya. Kayak kalau kita melihat pantai Bapak Ibu. Pantai itu, lautan itu nyandar ke langit, ya kan? Tapi begitu kita naik perahu, oh enggak, ternyata ada Amerika di situ pulaunya itu, kita enggak lihat tadinya. Saking jauhnya kita enggak melihat ada kampung, ada negara di situ. Pokoknya lautan nabrak bumi, nabrak langit. Begitu kita jalani, saking jauhnya saja ternyata ada kepulauan di situ di depan. Nah, neraka juga seperti itu. Begitu lamanya disiksa di neraka, sepertinya tidak ada ujungnya. Nah, itulah artinya khalada. Jadi dalam bahasa Arab itu khalada itu bukan berarti abadi. Kalau abadi, abadan itu yang permanen. Maka itu penghuni surga khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sedangkan neraka itu hanya khalidina fiha. Bahasa Indonesianya tuh nggak ada bedanya antara abadi dengan khalada. Padahal beda. Kalau abadan memang nggak ada akhirnya, nggak ada mentoknya. Tapi kalau khalada ada mentoknya. Maka itu banyak hadis kan Bapak Ibu. Orang yang paling terakhir masuk neraka nanti itu, hei Mas, sekalian giliranmu masuk surga. Kamu yang paling terakhir. Malas dia. Udah. Paling kapling saya itu dibagi-bagi penghuni neraka. Ya, paling rumah saya itu nanti RSSSS, rumah sangat sederhana. Dia mungkin betah di neraka, udahlah. Ya. Jadi ya udah, kalau kamu nggak mau ya nggak usah. Malaikatnya pergi, panggil malaikat. Boleh nggak saya tahu kapling saya tuh seluas apa sih? Oh iya, memang rumahmu paling sempit di surga. Sempitnya kayak apa? Daun pintu kamarnya antara bumi dan langit. Daun pintu kamar bagaimana kamarnya? Daun pintu kamar saja antara bumi dan langit. Wah, kalau begitu saya mau dong. Nah, begitu masuk surga, akulah yang paling luas surganya. Akulah yang paling indah surganya. Pada dia yang paling sederhana. Yang paling bagus surganya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang selalu berselawat terhadapnya. Jadi inilah ulaika humul muflihun, kita bermohon mendapatkan keberuntungan abadi. Tak berakhir. Jadi kalau orang sudah masuk surga, nggak bisa keluar-keluar lagi. Tapi kalau orang masuk neraka, masih bisa keluar. Karena yang dibakar itu bukan orang Bapak, tapi yang dibakar itu dosa. Persoalannya dosa itu melengket pada diri manusia otomatis karena manusianya kan. Ya. Yang aku bakar bajunya, tapi baju itu melekat di badan kan, otomatis badan kita terbakar. Tapi kalau bajunya sudah habis, terbakar, udah masuk. Maka itu kalau orang mau masuk surga direndam dulu di kolam surga. Kan itu kan sudah kayak apa namanya itu ya, kayak mumi lah, mumi yang hitam. Begitu dicelup, dimandikan di sumur surga, berapa lama nggak tahu,
itu pulih kembali, kulit-kulitnya halus. Ada riwayat itu kulitnya para penghuni surga seperti kulitnya kuku. Kalau perempuan habis membersihkan kukunya, ya dibikin mengkilap, maka itu warna kulitnya para penghuni surga. Nggak ada keriput-keriputnya sama sekali. Orang keriput tidak boleh masuk surga, Bu. Kata Rasulullah tuh. Jadi kalau ada ompong di sini ibu-ibu, ada yang keriput, ada ubanan, itu nggak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga itu yang utuh, lengkap. Mendengarkan hadis ini ada nenek-nenek, gimana dong salat saya? Bagaimana puasa saya? Padahal saya nggak bisa masuk surga. Kalau nggak masuk surga berarti neraka dong, hanya 2 tempat kan? Iya Nek, giginya ompong nggak bisa masuk surga. Penghuni surga itu giginya harus utuh lengkap, nggak boleh keriputan masuk surga. Nangis nenek itu, Nek jangan nangis Nek, nenek nanti akan masuk surga dalam usia 17 tahun, sedang kencang-kencangnya semua. Wah, ketawa lagi nenek itu, kelihatan gigi ompongnya. Jadi Nabi itu pintar bercanda juga, tapi candaannya benar gitu. Jadi jangan khawatir ibu-ibu nanti kalau ada yang ubanan, udah nggak ada ubanan nanti di surga itu. Kecuali yang ibu memang mau rambut putih, pirang, itu maunya aja. Apa permintaannya di situ disiapkan. Bapak-bapak juga ya. Demikian Bapak, ulaika humul muflihun. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan al-muflihun, keberuntungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.